Pernahkah kalian mendengar kata Saranjana? Jika kita membuka peta Hindia Belanda tahun 1845, ada sebuah wilayah di Kalimantan Selatan yang dinamakan Saranjana. Sebuah hutan tepian laut yang berbatasan langsung dengan desa Oka-Oka. Masyarakat desa percaya di dalam hutan Saranjana terdapat sebuah kota goib yang tak kasat mata. Ada sebuah peraturan yang tak boleh dilanggar. Siapapun yang masuk hutan Saranjana tidak diperbolehkan menggunakan baju kuning atau dia akan tersesat di dalam kota goib. Oke teman-teman, jadi saat ini gue sudah bersama Pak Masdar, Ketua RT 1 RW 1 Desa Oka-Oka. Ya Pak, bener Pak ya? Ya. Desa Oka-Oka yang berbatasan langsung dengan tepian laut hutan Saranjana. Wow. Dan di hutan Saranjana ini dipercaya terdapat sebuah kota goib. Nah pertanyaan saya Pak begini Pak, ini pertanyaan awal dulu. Bapak percaya nggak adanya kota goib Saranjana itu? Ya, memang percaya Pak. Bapak percaya Pak? Apakah ada bukti-bukti kuat yang menguatkan kepercayaan Bapak gitu? Mungkin Bapak pernah masuk dan melihat langsung kota Saranjana, atau mungkin ada kerabat yang pernah masuk atau bagaimana Pak? Saya dengar dari orang-orang aja. Dengar dari orang-orang? Oh, masih sebatas dengar dari orang-orang. Keluarga Bapak gitu nggak pernah ada yang berhubungan langsung dengan orang-orang Saranjana gitu? Cuma yang nenek tadi itu. Oh, itu Nenek Sania ya? Iya. Nenek Sania yang merupakan katanya sih juru kunci juga tuh. Itu terkenal loh Pak sampai Jakarta. Nenek Sania itu katanya juru kunci selain Pak siapa? Pak Kai Bela. Kai Bela, ya itulah pokoknya. Nah, saya mau tanya Pak, benar nggak adanya orang di dunia nyata bisa berinteraksi dengan orang-orang dari Saranjana? Karena sempat viral juga Pak. Ada nomor WA-nya, ada KTP-nya. Itu Bapak percaya nggak sih Pak? Ya, kalau itu kurang tahu juga saya. Kurang tahu Pak ya. Jadi mungkin Bapak tidak bisa memastikan gitu ya benar atau tidaknya. Nah saya mau nanya Pak, ada titik-titik nggak, titik-titik yang jadi gerbang untuk masuk ke dalam Pak? Kalau gerbangnya sepengetahuan Bapak aja? Ya ini aja. Ini nih? Iya. Pohon ini nih ya? Iya. Sama yang terakhir tadi itu. Yang di dalam gua? Sananya lagi. Oh sananya lagi. Iya jadi tadi batu lebar. Oke. Jadi memang tadi siang gue sama Pak Masdar ini memang sempat keliling-keliling di sini. Pak, saya mau nanya, ada pantangan nggak? Pantangan untuk kita di hutan ini yang tidak boleh dilakukan gitu loh. Ya. Ku dengar sama orang-orang juga nggak bisa baju kuning, nggak bisa baju merah. Oh, nggak boleh pakai baju kuning, nggak boleh pakai baju merah. Dua itu aja. Ada pantangan lain mungkin tidak boleh melakukan apa gitu? Nggak ada ya. Dua itu aja ya. Nggak boleh pakai baju kuning dan nggak boleh pakai baju merah. Resikonya apa Pak? Kalau saya ngotot ingin pakai baju kuning atau merah? Ya nggak tahu. Nggak tahu. Pokoknya itu ya sepengetahuan Bapak ya. Nggak boleh pakai baju kuning di sini gitu. Oke, makasih Pak. Saya mau masuk nih Pak. Mau masuk ke dalam nih. Kira-kira nggak apa-apa Pak ya? Oke. Ini gerbang goibnya. Kita masuk ke dalam. Dan di sini ada sebuah pohon yang membentuk seperti pintu ya. Tuh, ya kan? Lucu nih pohonnya. Dan di sini ditaruh diikat seperti kain hitam dan kain sarung, entah apa artinya. Tapi yaudahlah, kita mulai masuk melalui pintu gerbang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang hutan Saranjana ini berbatasan langsung dengan mulut pantai. Entah namanya ini pantai apa. Dan di sini ada batu-batu merah. Oke, jadi gue ini explore di Saranjana ini hanya menggunakan sendal jepit ya. Karena ini kan mesti ngelotin pantai. Dan gue khawatir airnya pasang naik. Kalau pakai sepatu, repot lah, sepatu nanti jadi basah. Jadi gue pakai sendal aja. Waduh, batu-batunya gede-gede juga nih. Ih, ada bangku di sini cuy. Entah siapa yang naruh bangku, mungkin nelayan ya. Di sini ada jaring tuh. Sepertinya jaring nelayan untuk mencari ikan nih. Hutannya ada di sana tuh. Jadi ini kayak bukit ya, mesti naik-naik ke atas gitu kan.
Kita menuju ke goanya dulu yang katanya dijadikan salah satu gerbang goib juga untuk menuju ke Saranjana, ke kota goib Saranjana. Bismillahirrahmanirrahim. Ini gua agak ngeri loh cuy, ngeri ada ular di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aman lah ya. Gua ngeri ada ular men. Serius. Cuma pakai celana pendek doang ya kan. Ya lillahi ta'ala lah pokoknya. Ya kan, yang penting niat kita baik. Semoga gua nggak bertemu dengan ular di sini. By the way, gua pakai baju kuning. Gua sengaja pakai baju kuning untuk membuktikan bahwa mitos-mitos yang beredar tentang larangan menggunakan baju kuning atau menggunakan baju merah itu tidak benar adanya. Itu hanyalah sebuah mitos ya kan. Sebenarnya ya saat gue tanya ke Pak RT ya, Pak kalau saya pakai baju kuning apa nih resikonya yang akan terjadi? Pak RT juga nggak tahu sebenarnya apa resiko yang terjadi. Jadi ya gue ambil kesimpulan Pak RT itu sebenarnya cuma kayak denger-denger doang dari kecil karena Pak RT tinggal di sini jadi warga oka-oka, dan mindset tentang kota goib Saranjana tuh memang sudah ada dari beliau masih muda gitu kan. Jadi kayak beliau dituntut untuk mempercayai hal-hal seperti itu. Tapi ketika gue tanya ada bukti-bukti nggak, Pak RT juga nggak bisa jawab gitu kan. Jadi sekarang ini waktu menunjukkan pukul 23.38, masih 20 menitan lagi menuju tengah malam. Ya gue langsung mulai explore aja, karena gue juga mau melakukan sesi uji nyali nanti di bagian goa atau tebing-tebing yang dijadikan gerbang goib selanjutnya gitu kan. Kemungkinan sih nanti udah lewat dari tengah malam ya. Ini batu-batunya tuh kan masuk ke air kan. Untung gue cuma pakai sendal. By the way ya, ini sama sekali nggak ada angin loh di sini. Sama sekali nggak ada angin berhembus di sini. Jadi kayak gue ngerasa kepanasan loh. Bismillahirrahmanirrahim. Cuy, gue ngeliat ada putih-putih tuh di balik pohon. Apa ya? Apa itu putih-putih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, tali. Tali tambang gitu. Itu punya nelayan juga kayaknya. Ada helm di sini. Entah siapa yang meninggalkan helmnya di sini. Tali tambang. Di sini bisa juga ya kalau mau pasang tenda. Lega nih di sini nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow. Terus terang aja sih, ini udah mulai agak mencekam sih. Wah, gokil. Entah kenapa ini sudah mulai mencekam. Entah kenapa nyali gua agak sedikit ciut di sini. Bismillah, aman. Kita lanjutkan ke arah tepian pantai untuk menuju ke arah. Astagfirullah, apa itu? Nginjek kayu-kayu gua. Ya, gua mau menuju ke arah goa yang katanya juga dijadikan portal goib kedua. Jadi katanya sih ada 3 titik yang dijadikan portal goib untuk akses masuk menuju ke arah kota Saranjana. Di sini ada tempat duduk kayu. Ini kayaknya nelayan juga yang bikin. Biasanya setahu gue beberapa nelayan itu suka mencari ikan ketika waktu sudah mulai masuk tengah malam. Karena di Ambon pun di kampung gue ada beberapa nelayan tuh yang suka mencari ikan tengah malam. Tapi di sini ini sama sekali sepi, nggak ada orang sama sekali, tidak ada nelayan di sini.
Entah kenapa ya. Apa mereka pantang juga ya mencari ikan di waktu tengah malam? Di sini ada sebuah kapal atau sampan milik nelayan. Oke, kita lanjut lagi eksplorasinya. Wih, ada kelomang tuh. Kelomang. Masuk lagi dia. Oke, kita lanjut lagi. Banyak banget tuh. Ini yang gedenya tuh. Ih, di center langsung masuk tuh. Ini juga nih. Ih, banyak banget. Yaudahlah. Ada sebuah bangku di sini. Bangku plastik. Sama kayak yang di depan tadi. Oke, ini dia goanya atau bukit. Goa yang dijadikan tempat atau gerbang masuk ke dalam kota goib Saranjana. Wow, gokil. Gokil. Teman-teman tahu gak sih? Ini adalah impian gue dari tahun 2019. Bisa berkunjung ke Saranjana. Dan akhirnya mulai tercapai di tahun 2024. 5 tahun setelahnya. Gokil. Dan kalau teman-teman mau tahu ya, perjalanan gue menuju ke hutan Saranjana ini gila, penuh perjuangan. Gue dari Banjarmasin menyewa mobil rental itu menuju ke desa Oka-Oka membutuhkan waktu 14 jam. Jadi gue berangkat kemarin malam jam 8 malam dan gue baru sampai di desa Oka-Oka itu jam 10 pagi. 14 jam gue nyetir. Kita melewati ferry juga, naik ferry penyeberangan pulau. Jadi ternyata di hutan Saranjana ini berbeda pulau, bukan masuk Pulau Kalimantan cuy. Tapi memang masih di Provinsi Kalimantan Selatan, tapi udah beda pulau. Ini namanya Pulau Laut. Ya, selalu ada harga yang harus dibayar mahal untuk bisa memenuhi impian kita cuy. Dan gue banyak berkorban. Korban tenaga, korban uang, korban waktu untuk bisa mencapai ke Saranjana ini. Dan ini airnya udah mulai dalam ya. Airnya dalam. Dan ini adalah gerbang goib atau goa yang disebut-sebut sebagai portal gerbang menuju ke kota Saranjana. Aduh, gue nggak bisa berenang lagi. Mudah-mudahan airnya nggak pasang ya. Gua agak ngeri-ngeri karena katanya di dalam gua ini terdapat ular putih. Dan itu bukan ular goib ya atau ular siluman ya, tapi ular beneran. Ada ular putih kata di dalam. Jadi gue mesti hati-hati cuy. Ini dia guanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow. Suara apa itu? Halo. Men. Aduh, gua agak ngeri cuy. Wih, apa itu? Kepiting gede banget. Kepiting. Men, terus terang ya, gue gak berani masuk ke dalam. Apalagi gue cuma pakai sendal. Wah, terus terang, ciut nyali gue cuy. Bagaimanapun tidak ada konten yang lebih berharga dibandingkan dengan nyawa sendiri. Gue mau dorong sedikit kamera gue ke dalam tanpa gue harus masuk ke dalam, karena gue juga penasaran dalamnya seperti apa. Tuh men, lihat nggak itu? Itu apa ya putih-putih? Kodok kali ya? Udahlah, balik lagi. Ngeri.
Ngeri. Astagfirullah. Ombaknya kenceng amat ini. Ya, nyali gue belum nyampe. Gue juga bukan ahli dunia perularan, jadi gue nggak berani untuk maksain masuk ke dalam. Karena di salah satu video, itu videonya Skeror, dia sempat menangkap adanya ular di dalam gua. Di kamera dia tuh tertangkap ular putih. Jadi memang dia juga wanti-wanti sama gue, bro, kalau lu ke Saranjana jangan coba-coba masuk ke dalam guanya, karena di video dia tuh tertangkap adanya ular putih. Itu yang membuat gua ciut ya, nyali gue ciut, bodo amat lah ya. Persetan dengan dunia perularan, kita fokus ke bagian mistisnya aja. Kalau untuk urusan dunia permistisan, insya Allah gue khatam. Ya kan? Insya Allah gue berani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita akan menaiki bukit ini cuy. Ini yang disebut dengan Bukit Saranjana. Dan di atas bukit ini terdapat kota goib. Tapi gerbangnya katanya melalui pohon yang pertama itu dan melalui goa. Itu katanya. Gue sudah melewati pohonnya, tapi gue tidak berani untuk masuk ke dalam goanya. Jadi ya udah, kita langsung naik ke atas aja, ke atas bukit ini. Di atasnya sini ya ginilah hutan gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ini? Oh, ini jaring buat nelayan menangkap ikan. Wow. Wow, gokil. Ini turunan ke bawah ya. Wih, ngeri banget ini turunnya. Gue mesti turun lewat sini nih. Bismillahirrahmanirrahim deh. Ya. Gue cuma pakai sendal nih, jadi agak licin. Kalau pakai sepatu aman. Waduh, ngeri. Halo, warga Saranjana. Di mana kalian? Ada beberapa sumber mengatakan alasan kenapa kita dilarang menggunakan baju kuning karena katanya seluruh masyarakat atau penduduk Saranjana mereka itu menggunakan baju kuning. Jadi kita dilarang menggunakan baju kuning karena dikhawatirkan mereka mengira bahwa kita ini adalah warga Saranjana juga, salah satu bagian dari mereka gitu kan. Nah, sekarang gue pakai baju kuning nih. Jadi ada kemungkinan mereka akan mengira gue ini orang Saranjana juga. Lalu disuruh masuk karena mereka menganggap gue salah nih, ada di dunia nyata. Ini bukan dunia warganya Saranjana gitu kan. Mereka khawatirnya mengira gue ini nyasar di dunia nyata. Dan lalu gue ditarik kembali ke dunia Saranjana. Setelah itu gue tidak akan pernah kembali lagi ke dunia nyata. Nah teman-teman, misi gue adalah untuk mematahkan mitos itu, bahwa meskipun gue menggunakan baju kuning, gue tetap bisa pulang dengan selamat. Ya, semoga misi gue bisa berjalan lancar. Rencana gue bisa dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada satu hal buruk yang terjadi sama hidup gue. Oke, ini adalah sebuah bukit yang mana di bukit ini sering banyak orang melakukan ritual ketika mereka memiliki sebuah hajat atau keinginan. Naik lewat mana ya sini? Cuy, serius, di sini harum banget loh. Di sini harum banget, kayak bunga melati gitu. Apakah ada orang yang menabur bunga melati di sini? Halo. Ada suara geraman dari arah pantai. Oke, abaikan.
Kita naik ke atas ini. Gue mencium aroma bunga melati yang cukup menyengat. Sepertinya ada orang yang menyebar bunga melati di sekitar sini. Wow. Mana nggak ada, tapi harusnya kalau memang ini tempat ritual harus ada sesajen gitu kan. Cuma ada aqua doang di sini yang diikat-ikat. Entah botol minuman ini apa fungsinya diikat seperti ini. Udah gini doang. Ini semacam tebing ya. Kalau runtuh bahaya juga nih. Bisa naik ke atas lagi gak sih? Wah, udah terjal banget. Nggak bisa naik sampai atas. Oke lah teman-teman, kayaknya vlog gue cukup sampai di sini. Gue udah nggak tahu lagi mesti ngapain di depan tebing ini, cuy. Ini tebing yang katanya dijadikan tempat sakral. Dan menurut nenek Sania, yang juga merupakan juru kunci dari kota Goib Saranjana, di depan tebing ini katanya ada sebuah tangga besi semacam eskalator, tapi tak kasat mata. Hanya orang-orang tertentu yang memiliki mata batin yang bisa melihat tangga itu. Dan tangga itu katanya akan mengantarkan kita masuk ke dalam kota Goib Saranjana. Tapi entahlah, karena gue tidak punya mata batin, gue manusia normal biasa, gue tidak bisa melihat adanya tangga di sini. Tapi setidaknya gue sudah membuktikan dengan menggunakan baju kuning yang menjadi mitos larangan di hutan Saranjana ini. Ya, sampai video ini tayang, artinya gue pulang dengan selamat, ya kan? Berarti ya udah, mitos itu berhasil gue patahkan. Oke lah, kayaknya segitu dulu vlog gue pada malam hari ini. Thank you banget buat teman-teman yang udah join nonton vlog ini dari awal sampai terakhir. Kasih gue jempol ke atas jika teman-teman suka dengan video gue seperti ini. Dan buat teman-teman yang baru berkunjung di Bucin TV, support gue dengan cara klik subscribe supaya channel semakin berkembang dan terus menghibur. Ada toke. So, akhir kata, nama gue Davi dari kota Saranjana, Kalimantan Selatan. Salam Goshirmi. Peace.